Wibawa adalah mata uang sosial paling mahal di dunia. Jika Anda memilikinya, pintu kesempatan akan terbuka lebih lebar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang begitu pintar, bergelar tinggi dan bicara dengan data yang akurat, tapi kata-katanya seringkali dianggap angin lalu? Di sisi lain ada seseorang yang jarang bicara, namun sekalinya dia membuka suara, seluruh ruangan terdiam, dan mendengarkan seolah-olah apa yang dia katakan adalah sebuah hukum. Perbedaannya bukan pada tingkat kecerdasan mereka, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat terasa. Wibawa. Wibawa adalah mata uang sosial paling mahal di dunia. Jika Anda memiliki wibawa, pintu kesempatan akan terbuka lebih lebar, konflik akan mereda sebelum dimulai, dan kepercayaan akan diberikan kepada Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Wibawa bukan tentang menindas orang lain. Wibawa adalah hasil dari rasa hormat yang mendalam yang Anda bangun melalui karakter. Dan kabar baiknya, wibawa bukanlah bakat lahir. Ia adalah otot mental yang bisa Anda latih. Hari ini kita akan masuk sangat dalam ke dalam 7 sikap inti yang akan mengubah cara dunia memandang Anda. Siapkan catatan Anda, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar tips komunikasi, melainkan transformasi identitas. Sebelum kita melangkah ke sikap pertama, mari kita buat sebuah kesepakatan kecil. Orang yang berwibawa selalu mencari sumber pengetahuan yang meningkatkan standar hidup mereka. Jika Anda merasa diri Anda adalah tipe orang yang terus tumbuh dan ingin mendominasi masa depan dengan karakter yang kuat, menekan tombol subscribe adalah sinyal bawah sadar bahwa Anda siap menerima informasi kelas atas ini secara rutin. Mari bergabung dengan lingkaran kecil orang-orang terpilih yang menolak menjadi rata-rata. Wibawa tidak datang dari apa yang Anda katakan kepada dunia, tapi dari apa yang Anda pertahankan saat dunia menekan Anda. Sikap pertama yang membedakan orang berwibawa dengan orang biasa adalah kepemilikan atas standar internal atau konstitusi pribadi. Kebanyakan orang hidup seperti daun yang tertiup angin. Mereka menyesuaikan prinsip mereka berdasarkan dengan siapa mereka bicara atau seberapa besar keuntungan yang bisa mereka dapat. Tapi orang yang berwibawa memiliki garis merah yang tidak boleh dilanggar. Mereka memiliki nilai-nilai inti yang lebih mereka cintai daripada popularitas atau uang. Saat orang lain melihat Anda tetap teguh pada prinsip Anda, bahkan ketika itu merugikan Anda secara finansial atau sosial, dan pada saat itulah mereka mulai merasa segan. Orang tidak menghormati Anda karena Anda selalu baik kepada mereka. Orang menghormati Anda karena Anda memiliki tulang punggung moral yang kuat. Konsistensi inilah yang menciptakan otoritas sejati. Wibawa akan hancur seketika saat Anda kehilangan kontrol atas emosi Anda. Orang yang mudah meledak, panik, atau defensif saat dikritik menunjukkan bahwa mereka dikendalikan oleh keadaan luar. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu berdiri tegak di tengah kekacauan. Pikirkan tentang ini. Siapa yang lebih berwibawa? Seseorang yang berteriak-teriak marah saat terjadi kesalahan, atau seseorang yang hanya diam, mengamati, dan kemudian bertanya dengan suara bariton yang tenang, apa langkah pertama untuk memperbaiki ini? Ketenangan adalah bentuk kompetensi tertinggi. Saat Anda tetap tenang di saat semua orang panik, secara otomatis orang akan menjadikan Anda pusat gravitasi mereka. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar. Ketenangan Anda sudah bicara lebih keras daripada teriakan manapun. Ketenangan ini mengirimkan pesan bawah sadar bahwa Anda memiliki kendali penuh atas situasi, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Kesalahan terbesar orang yang ingin terlihat berwibawa adalah bicara terlalu cepat, karena takut kehilangan perhatian lawan bicara. Padahal otoritas justru ditemukan dalam keheningan. Orang yang berwibawa tidak takut pada jeda. Mereka tidak terburu-buru mengisi setiap detik dengan suara. Gunakan jeda sebelum Anda menjawab pertanyaan. Gunakan jeda di tengah kalimat penting. Keheningan selama 2 atau 3 detik menciptakan ketegangan positif yang memaksa orang lain untuk fokus. Jeda menunjukkan bahwa Anda merasa nyaman dengan diri Anda dan Anda tidak membutuhkan validasi instan dari orang lain. Seringkali,
apa yang tidak Anda katakan jauh lebih berpengaruh daripada apa yang Anda ucapkan. Belajarlah untuk mencintai keheningan, dan Anda akan melihat orang lain akan mulai berebut untuk mendengar pendapat Anda. Menguasai jeda juga berarti memberi ruang bagi orang lain untuk merenungkan bobot ucapan Anda. Saat Anda berhenti bicara, Anda sedang membiarkan resonansi kata-kata Anda bekerja di otak mereka. Ini adalah bentuk dominasi intelektual yang halus namun sangat efektif. Jika sampai di detik ini, Anda merasa pembahasan ini telah membuka perspektif baru yang belum pernah Anda sadari sebelumnya, silakan tekan tombol like. Secara psikologis, ini adalah bentuk apresiasi atas pengetahuan berkualitas yang sedang Anda konsumsi. Dengan menyukai video ini, Anda juga membantu algoritma menyebarkan energi positif dan wibawa ini kepada lebih banyak orang yang sedang berjuang menemukan kepercayaan diri mereka. Sebelum Anda mengucapkan satu patah kata pun, tubuh Anda sudah memberikan laporan lengkap tentang siapa Anda kepada orang di sekitar. Wibawa menuntut postur tubuh yang terbuka dan santai, bukan tegang atau membungkuk. Bahu yang lebar, tulang belakang yang tegak, dan kontak mata yang stabil tanpa terlihat mengancam. Hindari gerakan-gerakan kecil yang menunjukkan kecemasan, seperti menggerakkan kaki terus-menerus atau memutar-mutar pulpen. Orang yang berwibawa memiliki gerakan yang efisien dan tenang. Mereka tidak terburu-buru. Cara Anda berjalan mencerminkan bagaimana Anda melihat masa depan Anda, penuh tujuan atau sekadar melarikan diri. Ingatlah bahwa wibawa fisik bukan berarti Anda harus terlihat seperti raksasa. Ini tentang menempati ruang. Orang yang merasa tidak layak cenderung mengecilkan tubuhnya, melipat tangan, atau menunduk. Sebaliknya, orang yang berwibawa tidak takut menunjukkan keberadaannya secara fisik dengan gerakan yang terkontrol dan luas. Kunci utamanya adalah sinkronisasi antara pikiran dan raga. Saat Anda merasa layak, bahu Anda akan terbuka secara alami. Saat Anda memiliki tujuan, langkah kaki Anda akan terasa berat namun pasti. Berlatihlah untuk diam sejenak sebelum masuk ke ruangan manapun, tarik napas dan bayangkan Anda sedang memancarkan otoritas dari dalam diri Anda. Banyak orang terjebak menjadi people pleaser demi disukai, dan ironisnya, mereka justru kehilangan wibawa. Wibawa membutuhkan kemampuan untuk bersikap baik, namun tetap memiliki batasan yang jelas. Anda menghargai orang lain, tetapi Anda tidak takut untuk tidak disetujui. Orang yang berwibawa sangat menghormati siapapun, mulai dari petugas kebersihan hingga CEO, dengan level rasa hormat yang sama. Namun mereka tidak pernah mengemis perhatian atau pengakuan. Inilah yang disebut empati yang berjarak. Anda peduli, Anda mendengarkan, tapi prinsip Anda tetap tidak tergoyahkan oleh tekanan sosial. Sikap ini mengirimkan sinyal bahwa Anda adalah orang yang adil namun tegas. Orang akan merasa nyaman karena Anda menghargai mereka. Namun mereka juga akan merasa segan karena tahu bahwa mereka tidak bisa mempermainkan Anda. Anda menjadi sosok yang diandalkan, namun tidak bisa disepelekan. Batasan yang Anda buat adalah tembok pelindung bagi wibawa Anda. Tanpa batasan, kebaikan Anda akan terlihat seperti kelemahan. Dengan batasan, kebaikan Anda akan terlihat sebagai pilihan yang mulia. Orang yang berwibawa tahu kapan harus merangkul dan kapan harus menjaga jarak untuk mempertahankan integritas karakternya. Wibawa bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang membangun komunitas yang berkualitas. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang saat ini sedang berada di posisi kepemimpinan atau mereka yang sedang berjuang membangun karier, coba kirimkan video ini kepada mereka. Share ini bukan sekadar berbagi link, melainkan sebuah tindakan kepedulian strategis untuk mengangkat derajat orang-orang di sekitar Anda. Ingat, singa selalu berkumpul dengan singa lainnya. Salah satu rahasia terbesar dari orang-orang paling karismatik di dunia adalah mereka tidak terlalu peduli apakah Anda menyukai mereka atau tidak. Mereka memiliki misi dan nilai hidup yang jauh lebih penting daripada sekadar popularitas sesaat. Saat Anda melepaskan keterikatan pada hasil atau pendapat orang lain, Anda memancarkan kekuatan yang murni. Orang yang berwibawa berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan visinya, meskipun itu membuat mereka tidak populer. Dan anehnya, justru saat Anda tidak mencari pengikut, itulah saat orang-orang mulai ingin mengikuti Anda.
Ketidakterikatan ini juga berlaku saat Anda menghadapi kegagalan. Orang berwibawa tidak hancur saat rencana mereka gagal. Mereka menganalisis, belajar, dan melangkah lagi tanpa kehilangan identitas mereka. Harga diri mereka tidak ditentukan oleh keberhasilan proyek, melainkan oleh ketangguhan karakter mereka selama proses berlangsung. Pahami bahwa validasi dari luar adalah candu yang melemahkan wibawa. Semakin Anda haus akan pujian, semakin mudah Anda dikendalikan oleh orang lain. Saat Anda mencapai titik di mana Anda cukup dengan diri Anda sendiri, Anda akan memancarkan aura kemandirian yang sangat menarik bagi orang-orang yang mencari kepastian. Wibawa lahir dari kompetensi. Namun, orang yang berwibawa tidak pernah memamerkan semua kemampuannya sekaligus. Mereka menyimpan kartu as di tangan mereka. Mereka tidak banyak membual tentang rencana besar mereka. Mereka membiarkan hasilnya yang bicara. Sikap ini menciptakan aura misteri yang positif. Orang tahu bahwa Anda mampu, tetapi mereka tidak tahu seberapa jauh batas kemampuan Anda. Ini menciptakan rasa segan. Jadilah orang yang bicaranya sedikit, tapi hasil kerjanya melampaui ekspektasi siapapun. Itulah cara paling pasti untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Kekuatan sejati seringkali ditemukan dalam pengendalian diri untuk tidak menyombongkan diri. Saat Anda memberikan hasil yang jauh melebihi apa yang Anda janjikan, Anda menciptakan efek kejutan yang meningkatkan nilai Anda secara instan di mata orang lain. Ini adalah seni membangun reputasi tanpa perlu menjadi pusat perhatian yang berisik. Teruslah belajar dan asah keahlian Anda di balik layar. Jangan tunjukkan prosesnya jika tidak perlu. Tunjukkan hasilnya saat sudah matang. Wibawa dibangun di dalam gelap dan dibuktikan di bawah cahaya lampu prestasi. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dipercaya, tetapi Anda menjadi standar kualitas di bidang apapun yang Anda tekuni. Penutup sebuah perjalanan karakter membangun wibawa bukan seperti mengganti baju yang bisa dilakukan dalam satu malam. Ini adalah perjalanan panjang untuk menaklukkan ego, melatih disiplin, dan memperkuat karakter. Namun begitu Anda memilikinya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Sukses bukanlah sesuatu yang Anda kejar dengan paksa. Sukses adalah sesuatu yang Anda tarik karena kualitas pribadi yang Anda bangun. Jadilah orang yang layak untuk dipercaya. Jadilah orang yang berwibawa dalam diam. Dan biarkan dunia datang menghampiri Anda. Dari 7 sikap yang kita bahas tadi, sikap mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan di kehidupan Anda saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Dengan menuliskan hambatan Anda secara psikologis, Anda sedang melakukan deklarasi komitmen untuk memperbaikinya. Saya secara pribadi akan membaca dan merespons beberapa komentar untuk kita diskusikan lebih dalam. Mari kita bangun diskusi yang berbobot di sini, dan salam tetap tenang.